persoalan tahta kasih karuniamu. Allah yang hidup, Allah yang setia, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu sungguh nyata berlimpah-limpah dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami menemukan pimpinan, penyertaan Tuhan, jalan-jalan yang terbuka bersama dengan Engkau Yesus, bahwa kami terus ikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu yang mulia itu Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Tuhan selama-lamanya, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu hari ini nyata di tengah-tengah kami. Roh hikmat wahyu, Roh Kudus, kami mohon buka mata hati kami supaya kami mengenal Tuhan dengan benar. Bukan lagi dari kata orang, tapi secara pribadi kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus, perbaharui akal budi setiap kami sore ini Tuhan. Biar kami jadi umat yang selalu ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan di rencana-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang kami tinggikan, yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, puji Tuhan, di bulan Juni ini kita saat ini sedang merenungkan tema yaitu tentang gereja. Ya, gereja sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Mari katakan bersama, gereja sarana untuk bangkit jadi pemenang. 2, 3. Gereja sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya, Tuhan taruh di hati Bapak rohani kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya, the year to rise up, be victorious. Dan di bulan Juni kita sedang merenungkan tentang gereja, sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 95. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang simple, sederhana, judulnya Support System. Ya, Mazmur pasal 95, saya baca ayat 1, saudara 2, demikian kita saling bergantian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat 7 kita baca bersama 2, 3. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari teks ini saya mau sharing 2 prinsip kebenaran yang penting untuk kita sama-sama hidupi dengan tema gereja, sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Saya mau sharing tentang support system, saudara ya. Yang pertama, kita bisa pelajari prinsip yang bernama menyembah bersama. Katakan menyembah bersama, 2, 3. Menyembah bersama, worship together, penyembahan bersama. Tadi di ayat 1 dan 2 saya ulangi, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Lalu di ayat 2 dikatakan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Saudara, perhatikan ada kata kita di ayat 1 dan juga di ayat 2. Marilah kita bersorak untuk Tuhan, gunung batu keselamatan kita. Lalu ayat 2, biarlah kita. Nah, saudara tahu apa maksudnya kita?
Kata kita di sini, Alkitab sedang memberikan sebuah prinsip tentang ibadah bersama, penyembahan bersama. Katakan penyembahan bersama, penyembahan bersama. Saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas orang percaya. Kita, ini penting sekali kata kita, bukan saya, bukan aku. Memang ibadah secara pribadi itu penting. Memang ibadah secara pribadi saudara bersaat teduh setiap hari, ya, saudara berdoa, saudara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, saudara memuji Tuhan sendirian, itu baik. Itu penting, tapi itu tidak cukup. Bilang kanan kiri, ibadah pribadi enggak cukup. Gitu. Amin. Karena Alkitab tidak hanya menjelaskan pentingnya ibadah pribadi, tapi Alkitab juga menjelaskan pentingnya kita untuk ibadah menyembah bersama-sama. Katakan amin. Karena pengalaman transformasi kebanyakan terjadi bukan dalam ibadah pribadi. Betul, ibadah pribadi kita bisa mengalami transformasi, baca sendiri, merenungkan sendiri, doa sendiri, nyanyi sendiri. Betul, Tuhan bisa aja ubah kita. Tapi kebanyakan pengalaman transformasi terjadi dalam kehidupan kita, itu terjadinya dalam ibadah bersama. Ibadah komunal, saudara. Nah, ada sebuah quotes yang bagus yang berkata begini, kita tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan dengan benar kecuali kita memuji, menyembah bersama, berdoa bersama, dan mempelajari Alkitab bersama. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, gaya hidup gereja mula-mula, saudara perhatikan, gaya hidup gereja mula-mula, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah persekutuan. Dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul setiap hari dalam persekutuan, memecahkan roti, perjamuan kudus, dan berdoa. Saudara silahkan baca di rumah, itu adalah gaya hidup gereja mula-mula. Dan itu adalah desain Tuhan. Nah, kita mengikuti gaya hidup itu karena memang itu adalah kehendak Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya, amin. Kita nggak bisa sendirian, kita perlu bersama-sama memuji, berdoa dan mempelajari Alkitab. Barulah di situ kita benar-benar bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita membutuhkan relasi satu sama lain, saudara-saudara di dalam Kristus. Tadi kita nyanyi, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, amin. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah desain Tuhan untuk kita bisa mengenal Kristus secara lebih mendalam, saudara. Melalui apa? Ibadah korporat, ibadah komunal, ibadah bersama. Nah, saudara, salah satu alasan yang saya amati, saudara, salah satu alasan kenapa orang hidup dalam problem emosional, salah satunya kecemasan, anxiety, kegelisahan. Salah satu alasannya, saudara, karena mereka memiliki gambar yang kecil tentang Tuhan. Ya, mereka hanya melihat Tuhan dengan gambaran yang kecil, sedangkan hal-hal yang lain itu mereka lihat lebih besar daripada Tuhan, saudara. Itu sebabnya mereka butuh support system. Ya, supaya apa? Supaya bisa melihat Tuhan yang besar, untuk bisa melihat gambar Tuhan yang akurat, gambar Tuhan yang sesungguhnya, gambar Tuhan yang besar, itu dibutuhkan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Untuk saudara bisa melihat Kristus secara utuh, saudara harus punya komunitas orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh bergaul dengan semua orang, boleh-boleh saja. Kita boleh berteman dengan semua orang, boleh-boleh saja. Tapi jangan jadikan semua orang sahabat kita. Jangan jadikan semua orang masuk ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita perlu yang namanya screening, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara mau menjadi serupa dengan Yesus, kalau saudara mau kenal Yesus dengan gambaran yang lebih utuh, bukan lagi kecil, bukan lagi sekedar satu sisi, tapi semua sisi, saudara butuh tubuh Kristus.
Saudara butuh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mereka yang disebut saudara-saudara, keluarga rohani kita. Itu sebabnya gereja sangat penting sebagai sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Dan saudara harus tahu bahwa the key of worship is to know Him. Kunci dari penyembahan itu adalah mengenal. Kalau saudara baca Yohanes 4:23, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, kami mengenal siapa yang kami sembah, ya. Pengenalan itu sangat penting. Saudara, kita baru bisa menyembah dengan benar kalau kita punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Tapi kita nggak bisa mengenal Tuhan sendirian. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau kita hanya sendirian, saudara. Itu sebabnya butuh yang namanya komunitas rohani untuk membantu kita memiliki gambaran yang utuh supaya kita bisa mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Lebih dalam, tadi lagunya ya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Gimana caranya supaya bisa lebih dalam menyembah? Saudara harus kenal dengan Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Saudara baru bisa mengungkapkan cinta kalau saudara kenal Tuhan secara pribadi. Tapi kalau saudara sendirian, susah saudara, susah. Kita ini gampang terdistract sama dunia ini. Itu sebabnya kita butuh komunitas yang menopang kita supaya kita bisa fokus mengenal Tuhan secara mendalam. Amin. Dan selanjutnya di ayat 3 sampai 6 dari Mazmur 95 dikatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dia adalah Raja yang besar, mengatasi segala Allah dan seterusnya ya. Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Menurut saya, pengamatan saya, ayat-ayat ini berbicara pemazmur sedang memberikan sebuah alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Saudara harus tahu alasannya. Halo, betul? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dia adalah Raja yang besar, mengatasi segala Allah, segala ilah, segala dewa. Nah, saudara, saya mau jelasin konteks pada waktu itu di zaman kuno ya, ketika Mazmur ini ditulis, saudara ya. Jadi dalam konteks zaman kuno, dalam budaya kuno pada waktu itu, orang-orang di zaman itu tuh percaya bahwa ada yang namanya ilah, ya ini Allah huruf kecil nih ya, nih, ini nih, ya. Jadi mereka percaya ada yang namanya dewa, dewi, dewa-dewi, ilah atau Allah huruf kecil yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Kayaknya sampai hari ini masih ada kepercayaan itu ya. Jadi di zaman budaya kuno waktu itu tuh mereka percaya ada penguasa darat, dewa darat, ada penguasa gunung, ini puncak-puncak gunung, gunung ada penunggunya, ada penguasanya, ada penguasa laut. Ya kalau di Jawa penguasa laut pantai gitu ya, pantai selatan ya. Nah itu juga kan. Kita tahu lah, kira-kira kepercayaan itu masih ada ya sampai hari ini. Jadi zaman dulu itu orang-orang percaya ada dewa-dewa, ada ilah-ilah yang menguasai wilayah tertentu ya. Bahkan teritorial tertentu, jadi Tuhannya, bukan Tuhan sih, ilahnya Amerika, ilahnya Australia gitu. Mereka percaya di setiap teritorial itu ada ilah, ada dewa ya yang menguasai teritorial tersebut. Itu kepercayaan mereka. Tetapi pemazmur mendeklarasikan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu berbeda dengan ilah-ilah tersebut. Katakan amin. Tuhan Allah Israel itu lingkup otoritasnya tidak terbatas. Dari kedalaman bumi sampai ke puncak-puncak gunung. Dari laut sampai daratan. Semua adalah milik Tuhan Allah Israel. Amin. Dalam bahasa Ibrani-nya kata Tuhan huruf besar semua itu menggunakan kata YHWH. Ya, Yahweh, the self-existing God, ya. Tuhan yang ada dengan sendirinya, Tuhan yang tidak tergantung dengan siapapun dan apapun. Dia Allah yang ada selama-lamanya. Itulah kata Yahweh atau kata Tuhan. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu pencipta langit bumi. Tuhan itu pencipta alam semesta. Tuhan penguasa segala-galanya. Saudara bisa lihat kontrasnya, saudara. Ilah atau dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang pada waktu itu, mereka hanya menguasai wilayah-wilayah tertentu. Tetapi Tuhan Allah Israel
adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Mereka harus tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa daripada semua ilah yang ada di gunung, di darat maupun di laut. Amin saudara. Tuhan aja maha besar. Tahu gak lagu lama ya? Teng, 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 teng ya. Saudara, dia raja yang maha besar. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sinilah kita memahami bahwa kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita menyembah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang punya alam semesta, dia pencipta langit dan bumi. Kalau saudara ngerti konsep ini, saudara gak mungkin menyembah dengan sikap petantang petenteng begitu. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu raja, penguasa tunggal atas alam semesta, kita akan datang dengan kerendahan hati. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita gak akan masuk dengan dada membungkung seperti ini, tapi kita akan masuk dengan kerendahan hati. Saudara lihat ayat 6 ya, di ayat 6 Mazmur menulis, masuklah, marilah kita, perhatikan, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita sujud loh, berlutut menyembah, saudara. Ya, ini wow, sekali lagi memang bukan sikap tubuh yang Tuhan lihat, ya, bukan berarti saya minta semua jemaat BIC sujud berlutut seperti ini ya, tidak ya, kita nggak biasa ya di aliran Pentakosta ya. Kalau di gereja Katolik, Protestan mereka terbiasa dengan sujud berlutut. Kita Pentakosta nggak terbiasa, it's okay ya. Karena yang penting bukan sekedar sikap tubuh, tapi yang penting adalah sikap hati, katakan sikap hati. Ya, jadi sikap hati yang bersujud, sikap hati yang berlutut itu bicara apa? Kerendahan hati. Ya, kita mau menundukkan semua ego kita, ya, semua kebanggaan-kebanggaan yang berpusat kepada diri sendiri. Kita mau bawa ke hadapan Tuhan bahwa hidupku bukan tentang aku, tapi it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, it's all about you, Jesus. Lanjut, I'm sorry Lord for the things I've made it. And it's all about you, it's all about you, Jesus. Heart of worship. Saudara, itu penting, itu esensi ya. Kita harus terus bawa hati kita, Tuhan, sujud di altarmu, berlutut di hadapanmu sebab engkau pencipta langit bumi, alam semesta tunduk di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan kita. Perhatikan kata ini saudara. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Ini konsep yang penting, baru saudara bisa worship dengan benar. Banyak orang gak bisa worship dengan benar karena gak ngerti konsep Tuhan. Karena gak jelas siapa Tuhannya, sifat-sifat Tuhan mereka gak ngerti. Makanya penting belajar Alkitab, saudara harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya saudara ngerti sifat-sifat Tuhan, karya-karya Tuhan. Karena ketika kita ngerti, kita memahami, kita kenal, dari situlah kita baru bisa mengekspresikan penghormatan kita kepada Tuhan. Baru kita bisa nyanyi ku kagum hormat akan engkau. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh kalau kenal Tuhan. Tapi kalau gak kenal Tuhan ya sekedar nyanyi aja. Ya saudara, tapi saya berdoa kita semua adalah orang yang bukan sekedar nyanyi atau latah bernyanyi. Tapi kita adalah orang yang kenal setiap lirik yang kita nyanyikan itu. Kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Itu sebabnya penting sekali saudara punya komunitas. Karena kalau sendirian susah saudara ya untuk bisa kenal Tuhan dengan utuh. Susah, kita butuh satu sama lain. Untuk saling memberi, berbagi, sharing, life sharing, truth sharing. Itu sangat penting dan itu adanya di komunitas. Gereja itu sangat penting. Saudara, seorang pastor almarhum, saya sedih meninggal karena cancer. Pastor Timothy Keller ini salah satu pastor favorit saya. Saya sering khotbah-khotbah ngambil quotes dari beliau. Beliau mengatakan begini, penyembahan adalah memberikan nilai tertinggi pada suatu objek sehingga kita bersedia memberikan seluruh keberadaan kita.
Sehingga kita bersedia memberikan seluruh keberadaan kita kepada objek tersebut, saudara. Jadi sekali lagi saya ulangi, penyembahan itu adalah memberikan nilai tertinggi. Katakan nilai tertinggi, sehingga kita bersedia memberikan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, keinginan kita. Ya. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Ya. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way in me. Saudara baru bisa nyanyi lagu itu dengan sungguh-sungguh, bukan latah ya. Tapi nyanyi lagu itu dengan pengertian, dengan understanding. Saudara bisa menghayati lagu itu. Dan saudara dengan sukarela memberikan pikiran, emosi, perasaan, keinginan, kehendak, kerinduan-kerinduan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Tapi kalau nilai tertinggi kita bukan Tuhan, fales kita. Suara sih gak fales. Suaranya bagus-bagus jemaat BIC. Tapi pas nyanyi Lord I give you my heart, fales spiritualnya. Atmosfernya fales. Nyanyinya gak fales, musiknya juga gak fales. Bener, technically bagus suara kita. Tapi atmosfer spiritualnya fales. Karena kita gak memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Jadi itu hanya sekedar nyanyian saja. Saya berdoa kita bukan sekedar menyanyi saja. Kita bukan sekedar memuji saja. Tapi kita menghidupi apa yang kita puji, apa yang kita sembah. Amin. Itu adalah kehidupan kita setiap hari. Tapi saya mengerti, saya paham. Kita gak bisa memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan kalau kita sendirian. Susah saudara. Ya. Untuk kita bisa memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan itu butuh disiplin. Halo, katakan disiplin. Sesuatu yang kita gak suka ya kata disiplin. Karena disiplin ada unsur konsistensi. Disiplin ada unsur ketekunan. Betul? Halo? Disiplin ada unsur terus menerus. Halo, betul ya? Kita gak suka dengan kata disiplin. Ya saudara yang pelajar-pelajar, kalau saudara mau berhasil dalam belajar, ya ini common sense. Saudara harus disiplin belajar. Halo, betul? Iya, sistem kebut semalam itu kita semua tahu. Nggak akan pernah bisa produktif, efektif, maksimal, ya kan? Halo, yang ada kita jatuh sakit, saudara ya, karena cuma tidur sejam, bahkan mungkin nggak tidur. Tapi kalau kita continuous mempersiapkan materi pelajaran, bahkan sebelum dosennya mengajar kita udah belajar, ya. Jarang ya. Tapi kalau kita lakukan itu, saudara, persiapan lebih matang, kita nggak perlu terseok-seok gitu ya ketika menghadapi tugas atau exam atau apapun. Karena apa? Kita udah persiapan, udah disiplin. Tapi memang betul, saya juga ngaku kok. Ini nggak gampang, butuh komunitas. Kita itu gampang menyerah. Kita tuh gampang putus asa. Halo, betul? Semangat kita sama Tuhan itu gampang melempem kayak kerupuk saudara ya. Ntar mekar ya, ntar sebentar lagi melempem lagi. Coba tanya sama sebelah kamu, sekarang lagi mekar atau melempem sama Tuhan gitu. Ya, jujur saudara, tidak mudah. Halo, betul? Untuk saudara bisa memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan, itu butuh yang namanya disiplin rohani saudara, disiplin hati. Worship, ini sering saya kutip ya, worship is our response of what we value most. Penyembahan itu adalah respon kita terhadap sesuatu yang kita anggap paling bernilai dalam hidup kita. Di mana saudara menaruh nilai tertinggi dalam hidup saudara. Nah sebenarnya dari sinilah kita bisa belajar. Apakah kita sudah menyembah Tuhan dengan benar, saudara. Karena gini, setiap manusia itu pasti punya nilai tertinggi dalam hidupnya. Setiap manusia itu pasti punya yang namanya kerinduan yang terdalam, deepest desire, guys. Ya, kerinduan yang terdalam di hati kita, saudara ya. Sesuatu yang, ini belief system ya, ini susah nih, memang harus di komunitas ini bicaranya. Kalau khotbah begini nggak bisa kebongkar. Saudara, belief system, kita tuh semua punya belief system. You do what you think and you think what you believe. Ya, sesuatu yang kita anggap paling berharga, paling bernilai buat hidup kita, yang menjadi segala-galanya. Yang kalau kita punya, kalau aku punya ini, aku baru jadi orang. Ya,
Seringkali kan ada masyarakat gitu ya, nih anak belum jadi orang ya, ini dia mah belum jadi orang, jangan mau nikah sama orang yang belum jadi orang. Maksudnya orang belum jadi orang nih apa ya? Pernah dengar gak orang-orang suka ngomong gitu, dia mah belum jadi orang. Maksudnya belum jadi orang tuh artinya belum punya pekerjaan dengan penghasilan sekian puluh dolar, sekian ribu dolar. Ya hitungannya gitu, pasti hitungan nominal ya saudara ya. Kalau udah punya penghasilan bisnis ya dengan setiap bulan mungkin sekian ratus, nah itu orang. Kita tuh sedang terus dibombardir dengan dunia. Dunia terus membombardir kita untuk menempatkan nilai tertinggi dalam hidup ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Yang membuat kita berharga, yang membuat kita bernilai. Kalau aku punya ini, aku bahagia. Kalau aku punya itu, aku baru berharga. Aku baru jadi orang. Hidupku baru berarti, hidupku baru bermakna. Itu dunia terus bombardir supaya kita tidak menaruh kepuasan kita di dalam Tuhan. Kepuasan di dalam Tuhan itu spiritual exercise. Perlu dilatih setiap hari. Karena dunia terus goda kita, bombardir kita. Baik melalui musik, melalui film, melalui drama, melalui media sosial. Dunia terus bangun value-value yang intinya menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga Tuhan bukan sumber kepuasan kita. Tuhan bukan sumber kebahagiaan kita. Tuhan bukan rasa aman kita. Kita cari yang lain sebagai rasa aman. Saudara bicara tentang pacar, ya saya percaya jemaat BIC baik-baik saja. Halo, amin. Banyak yang jomblo di sini ya. Nanti kalau saudara memang bergumul dengan itu, silahkan datang hari Sabtu ini jam 3 sore nanti Kokoh Evan sama Cici Mai akan sharing saudara ya mengenai pengalaman mereka. Tapi saya nggak tahu hati saudara ya, karena usia kita terus bertambah, betul ya. Ya dan bagi orang-orang yang masih belum punya pacar, saudara ya banyak gelisah, takut, cemas, khawatir gitu ya. Kenapa sih? Karena mereka berpikir, ini sekali lagi ini belief system ya. Nanti Koko sama Cici akan banyak share lah mengenai hal ini ya. Ini soal belief system saudara. Kenapa sih harus cemas, khawatir, gelisah secara berlebihan? Sekali lagi cemas itu normal, tapi kalau sudah berkepanjangan dan berlebihan itu udah mulai nggak wajar. Cemas, gelisah kalau udah mulai berkepanjangan dan mulai berlebihan itu mulai nggak wajar. Tapi saya cukup amati orang-orang Kristen tuh yang banyak yang akhirnya nyerah. Udah nggak lagi, udah deh nggak usah seiman, nggak apa-apa deh. Ya nggak usah ngikutin prinsip Alkitab, udah deh nggak apa-apa deh, shortcut aja, hajar aja, yang penting merit. Kenapa harus begitu? Karena mereka menempatkan pacar, pasangan hidup, suami, istri ataupun anak itu sebagai harta yang berharga. Mereka menganggap keberhargaan mereka, nilai hidup mereka, makna hidup mereka kalau punya pacar, kalau menikah. Kalau nggak menikah buruk, kalau nggak menikah nggak punya anak nggak berharga, bukan orang, yes istilahnya. Belum jadi orang kalau belum nikah. Demikian juga dengan prestasi. Prestasi itu baik, tapi bukan segala-galanya. Ada banyak orang menghalalkan segala macam cara demi prestasi, ya. Dan nggak ada salah dengan harta kekayaan, boleh jadi orang kaya. Tapi itu juga bukan segala-galanya. Karena kalau saudara jadikan itu segala-galanya, itu makna hidup, nilai hidup, itu kepuasan dan kebahagiaan hidup, saudara akan terus-menerus hidup dalam kegelisahan, kecemasan seumur hidup saudara. Jiwamu gak akan pernah tenang karena gak bisa dipuaskan dengan ciptaan. Kita hanya bisa dipuaskan dengan Sang Pencipta. Ciptaan gak pernah bisa memuaskan ciptaan. Yang bisa memuaskan ciptaan adalah Sang Pencipta. Amin saudara. Tapi butuh disiplin, gak gampang. Saya ngaku, saya sendirian pun juga terseok-seok saudara. Kalau saya sendirian, untuk bisa berkata Christ is enough, itu terseok-seok kalau sendirian. Susah untuk bisa jatuh cinta sama Tuhan Yesus seumur hidup, kalau kita gak hidup dalam komunitas. Susah saudara. Ya, ngaku aja, kita tuh lebih tertarik sama berkat Tuhan daripada Tuhan. Kita tuh lebih tertarik sama mujizat Tuhan daripada Tuhan. Kalau mujizat kita tenang, kalau gak ada mujizat kita gak tenang. Kalau ada berkat-berkat Tuhan kita tenang, kita puas karena ada berkat. Tapi kalau gak ada berkat kita gak tenang, gak puas. Kita tuh lebih senang berkatnya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Makanya lagu tadi itu yang nothing else, I just want you. Itu butuh disiplin hati setiap hari. Gak bisa nyanyi lagu itu kalau cuman
Ketemu Tuhannya hari Minggu 1,5 jam, nggak bisa. Saudara, nggak bisa. Keluar dari sini saudara udah diganggu lagi dengan dunia. Ya, entertainment itu banyak mengganggu kita untuk kita nggak bisa nyanyi lagu itu tadi. I just want you, I'm not here for blessings. Benar. Jesus, you don't owe me anything. Benar. Kebanyakan orang ke gereja buat apa? Berkat, blessing, ya kan? Gak ada yang salah dengan berkat Tuhan. Tapi itu bukan segala-galanya. Halo, amin. Ya, fales kan, amin ya. Ini memang susah, saudara. Mungkin khotbah saya agak dalam sih memang ya hari ini ya. Tapi saudara harus tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang akan membebaskan kita dari semua problem emosional. Sebutlah apa saja problem emosional. Kegelisahan, kecemasan, depresi. Akarnya problem emosional itu satu, saudara. Karena saudara memberikan nilai tertinggi dalam hidup saudara bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Nah, yang lain itu saudara sebut sendiri. Bisa pengakuan orang, penerimaan orang, bisa macam-macam, saudara ya. Nah, itu yang saudara harus terus evaluasi ya, termasuk saya terus mengevaluasi. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus ya, dikatakan begini, kesembuhan dari hati yang gelisah merupakan hasil dari perubahan atas apa yang kita sembah. Hanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita, hanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita, hati kita menemukan ketenangan, saudara. Jadi ini sebuah prinsip kebenaran yang perlu kita latih. Kepuasan di dalam Tuhan itu bicara orientasi hati, saudara ya. Seorang penulis You Are What You Love, James Smith tulis gini, you need to create your heart, you need to worship well because you are what you love and you worship what you love. Love itu bicara nilai tertinggi. Siapa nilai tertinggi dalam hidup kita? Yang paling kita inginkan dalam hidup ini, disitulah kita persembahkan cinta kita buat dia. Dan saya berdoa supaya kita semua menaruh Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita. Amin. Dan saudara pasti akan mengalami total freedom, kebebasan seutuhnya dari semua problem emosional dan semua problem yang ada dalam hidup manusia, because the problem of human heart, the problem of human problem, the heart of human problem is the problem of human heart. Ya. Inti dari semua masalah manusia itu adalah masalah hati manusia. Nah, saudara, yang pertama, menyembah bersama. Yang kedua, yang terakhir, haleluya, bertumbuh bersama. Katakan bertumbuh bersama, 2, 3, bertumbuh bersama. Ayat 7, yuk kita baca. Mazmur 95 ayat 7, 2, 3. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara, ini kalimat tentang covenant ya. Jadi ini kalimat yang ditulis oleh pemazmur ini bahasa covenant, bahasa perjanjian. Ya, kita tahu ya Alkitab itu ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru ya. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu Tuhan perjanjian, saudara. Apa maksudnya sih Ko Dedi? Oke. Jadi saudara harus tahu Tuhan kita bukan Tuhan kontrak ya, tapi Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Kalau kontrak itu, saudara, kalau kontrak ya biasanya hubungan kontrak itu hubungan berdasarkan apa? Kepentingan urusannya kepentingan ekonomi, saudara ya. Gak ada urusannya dengan cinta. Halo, betul? Toko dengan distributor gak perlu cinta. Pemilik rumah dengan penyewa rumah, surat kontrak gak perlu cinta. Tuhan kita bukan Tuhan kontrak. Relasi Tuhan dengan umatnya itu relasi covenant. Relasi perjanjian. Bukan urusan kepentingan ekonomi, enggak ada. Saudara, bukan urusan berkat-berkat, enggak. Bukan itu. Tapi relasi Tuhan dengan umatnya itu adalah relasi yang spesial, relasi yang khusus, yang disertai dengan cinta yang sangat kuat. Makanya kalau sudah baca Alkitab ada istilah Allah cemburu. Kenapa ada istilah Allah cemburu? Bukan berarti Allah tuh iri hati, Allah gak pernah iri hati. Karena kita milik kepunyaannya. Relasi Tuhan dengan kita tuh relasi cinta, dan cintanya itu sangat kuat, saudara. Cintanya itu sangat kuat. Nah, saudara harus tahu, itulah Tuhan kita. Tuhan
nggak cuman pencipta alam semesta yang hebat gitu ya. Bukan hanya menjadikan kita, tapi dia jadikan kita umat kesayangannya. Umat milik kepunyaannya. Tuhan jadi apa? Gembala. Saudara, Tuhan jadi gembala. Artinya dia pemilik kita, mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kita. Amin. Dia jadikan kita umat kawanan domba yang dikasihinya. Nah saudara, ini konsep ada di perjanjian baru terkenal ya. Yuk kita baca yuk. Injil Yohanes pasal 10. Kenapa tadi saya bilang relasi khusus berdasarkan cinta yang sangat kuat. Karena kalau sudah lihat perkataan Yesus ini, sudah bisa memahami kata-kata saya. Bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya itu hubungan yang khusus. Disertai dengan cinta yang sangat kuat. Coba lihat kata-kata Yesus ya. Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca yuk, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal. Mengenal itu bicara apa? Relationship. Mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Covenant itu relasi khusus. Ayat 15, ini buktinya kalau Tuhan sangat mencintai kita. 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawa kepada domba-dombaku. Memberikan nyawa itu kalau bukan cinta. Saudara, Yesus memberikan nyawa itu ekspresi cinta terbesar. Karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anaknya. Yesus memberikan nyawanya karena apa? Karena saudara dicintai Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu dicintai oleh Tuhan. Amin. Saudara, ya mungkin belum punya pacar, prestasi juga bukan yang nomor 1, penghasilan juga belum ratusan dolar, ribuan dolar, belum punya apa ini apa itu. Ya. Tetap saudara berharga, bernilai, dan Tuhan cinta saudara selama-lamanya. Amin. Dan itu cukup. Itu cukup. Jangan mau ditipu dengan belief system dunia yang penuh dengan racun, yang mendistract kita sehingga kita jadi ngalamin banyak hal-hal yang tidak lagi balance dalam hidup ini. Nah saudara, saya mau kita secara khusus melihat ayat 16, hubungannya dengan gereja ya. Ayat 16, kita baca bersama, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah saya mau menyoroti ayat 16 ya sore ini saudara ya. Satu kawanan dengan satu gembala. Ini dalam bahasa Yunani akar katanya sama, poimen. Satu kawanan, satu gembala. Nah ini saya coba cari gambar di Unsplash, saudara ya. Ini dia gembala dan ini satu kawanan. Nah saudara, saya coba pikir-pikir apa ini maksudnya ya. Yesus berkata, ada lagi padaku, perhatikan deh saudara, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Oke, jadi ini domba liar, domba sesat, domba tersesat, domba terhilang, bahkan domba-domba ini karena nggak ada di dalam kandang, nggak ada dalam satu penggembalaan dan satu kawanan, domba ini terancam nyawanya. Kenapa? Karena ada serigala, ada serangan binatang buas. Saudara, binatang buas itu hanya akan memangsa domba yang sendirian. Ketika domba bersama dengan kawanan domba lainnya dan ada gembalanya, gak berani binatang buas. Binatang buas gak berani deketin kalau domba itu bersama kawanan dan ada gembala yang menjaga dengan gada dan tongkat. Itu binatang buas gak berani deketin saudara. Tapi kalau ada domba sendirian, gak bersama dengan kawanan, gak ada gembalanya, ya, domba liar, tersesat, terhilang, itu domba yang sangat amat berbahaya. Karena itu diincar sama binatang buas, binasa, kehilangan nyawanya. Kalau tidak bersama dengan kawanan dalam satu penggembalaan. Ini analogi Yesus ya, ini sebuah metafora ya. Ini sebuah metafora, ini sebuah analogi. Dan saya percaya ini Yesus sedang bicara tentang gereja universal.
Ya, kita udah belajar tentang gereja universal ya. Gereja universal itu sifatnya spiritual, tidak kelihatan, internal. Saudara, apa gereja universal? Kumpulan orang percaya dari segala tempat dan zaman. Ini kita nggak bisa lihat, saudara. Ini spiritual. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Mana domba-domba sejati, itu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Jadi gereja universal ini memang invisible ya. Tidak kelihatan dari segala zaman, dari segala tempat. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang disatukan, dikuduskan, dan dipelihara oleh Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, memang betul, saya nggak mau menyalahi hukum hermeneutika ya, ilmu tafsir. Ini memang bicara gereja universal, ayat ini saudara ya. Ini bicara tentang gereja universal, ayat 16 ini. Tapi saudara harus tahu bahwa gereja universal yang tidak kelihatan itu, cerminan atau manifestasinya ada di gereja lokal. Apa itu gereja lokal? Gereja lokal adalah gereja yang kelihatan. Nih, kita nih kelihatan nih, sekarang lagi ada di Mapogu, Sungmun Gil, ya, Sungmun Yuk Gil, ya, ISIP-I. Kita ini sekarang sedang ada di gereja, ya, gereja yang kelihatan. Kita semua kelihatan ini secara fisik, secara eksternal, saudara. Nah, saudara harus tahu, memang betul gereja lokal, betul saya harus ngomong nih sebagai seorang peneliti Alkitab. Memang betul kita nggak bisa menjamin secara pasti orang-orang yang ada di gereja lokal itu pasti domba sejati. Memang yang hanya tahu itu hanya Tuhan Yesus. Ya, apakah kita ini domba sejati atau serigala berbulu? Coba tanya sama sebelah kamu, domba sejati atau serigala berbulu domba? Coba. Ya nggak usah saling mengintimidasi lah. Kita percaya aja kita semua domba sejati. Amin. Nggak ada serigala berbulu domba di sini ya. Nggak ada yang pura-pura kan. Haleluya. Kita semua domba sejati, amin. Ya, kita domba sejati. Di sini nggak ada serigala yang berbulu domba ya. Kita semua domba sejati. Saudara, jadi di gereja lokal inilah, saudara, Tuhan mempercayakan domba-domba lain. Perhatikan ya, domba-domba lain itu artinya orang-orang Kristen. Dengar, domba-domba lain itu artinya orang-orang Kristen yang liar. Orang-orang Kristen yang tersesat. Orang-orang Kristen yang terhilang, orang-orang Kristen tapi diserang binatang buas. Orang-orang Kristen tapi nyawanya terancam oleh musuh. Dan Tuhan Yesus bilang, aku akan bawa orang-orang Kristen itu yang liar, tersesat, terhilang dan terancam nyawanya itu masuk ke dalam satu kawanan, satu penggembalaan. Di mana? Di gereja lokal. Di gereja lokal, saudara. Karena kalau saudara Kristen tapi saudara nggak punya komunitas persekutuan yang continuous, maka saudara dalam kondisi yang berbahaya. Karena hari-hari ini ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat begitu banyak. Bisa mengombang-ngambingkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Apalagi sekarang media sosial sudah sangat terbuka sekali. Itu sebabnya kalau saudara mau kondisimu terawat, terpelihara, kuat, sehat, dan dewasa, saudara harus ada dalam satu kawanan, satu penggembalaan di gereja lokal. Bilang kanan kiri, satu kawanan, satu penggembalaan, bilang. Amin, saudara, haleluya. Supaya saudara tidak liar, tidak tersesat, tidak terhilang, dan tidak binasa, amin. Kita mau jadi orang Kristen yang sehat, kuat, dewasa, amin. Berbuah, amin. Nah saudara, sebentar lagi saya selesai. Efesus 4 ayat 11-15 ini bicara gereja saudara. Ini gereja. Ya, oke, kita lihat ayat ini secara cepat ya. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? 2 minggu lalu saya sudah kasih gereja orang-orang kudus. Kita dikuduskan oleh darah pengorbanan Yesus sehingga secara de jure, secara status hukum, legal, kita ini kudus. Makanya kapanpun kita meninggal kita pasti ke surga. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan secara de jure, secara status hukum, legal. Tapi secara de facto kita belum kudus. Masih bisa bohong, masih bisa mikir kotor, masih bisa ngomong kotor. Kita secara de facto masih belum kudus, tapi kita sedang dikuduskan terus menerus sampai kapan? Sampai Yesus datang atau kita meninggal dunia. Ya, jadi dua,
meninggal dunia atau ketemu Yesus di udara ya. Saya sih mau pilih yang kedua ya. Saya pengennya tuh lagi khotbah gini, Tuhan Yesus datang di udara. Itu saya tunggu ya, kalau boleh Tuhan. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa juga ya. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pengennya begitu ya, karena kan udah mau datang ya Tuhan gitu. Jadi saya berharap sih nggak usah sampai sakit-sakitan lah, sampai dirawat bulan dan tahunan, nyusahin keluarga gitu ya. Aduh. Makanya sudah jaga kesehatan ya, amin. Lu kok jadi ceramah kesehatan. Oke, jadi kita harus jaga pola makan, jaga berolahraga, dan lain ini kan mulai musim panas, sudah mulai bisa jalan kaki ya, mulai ayolah, Valdo bilang mau nge-gym, wah haleluya, udah bagus badannya, mau nge-gym tambah bagus lagi ya. Jadi nge-gym, ayo yang mau diet segala, ya saudara kita harus terus sehat sampai Yesus datang, amin. Kalaupun meninggalnya nggak perlu menyusahkan ya. Kalau bisa langsung meninggal, tek gitu selesai dah. Nggak nyusahin. Oke, sorry jadi kemana-mana. Oke, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini bicara gereja saudara. Gereja universal, betul. Gereja universal yang manifestasinya tercermin di gereja lokal. Gereja yang kelihatan di lokasi tertentu, di wilayah tertentu. Itu artinya gereja lokal. Gereja di Korintus, gereja di Yerusalem, gereja di Efesus Filipi, gereja di Seoul, di Mapo, BIC Korea. Itu gereja lokal. Itu alkitabiah, biblical. Banyak ayat-ayatnya di perjanjian baru, gereja lokal saudara ya. Nah ayat 13 sampai, nah ini. Apa tujuan gereja? Kenapa saudara harus tertanam di sebuah gereja lokal? Nomor 1, supaya saudara mencapai kesatuan iman. Saudara nggak bisa mencapai kesatuan iman sendirian, nggak bisa. Nonton ibadah khotbah online YouTube itu bagus, tapi itu nggak cukup. Nggak bisa kesatuan iman kalau cuma nonton khotbah YouTube online, nggak bisa. Mau prakteknya gimana kalau cuma online sendirian, saudara ya? Saudara harus bersama dengan gereja lokal. Yang kedua, kenapa harus tertanam di gereja lokal? Supaya saudara punya pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Hati-hati seorang aliran sesat, aduh. Saudara, banyak sekali ajaran-ajaran sekarang ini yang udah gak sesuai dengan ajaran para rasul. Para rasul itu adalah saksi mata Yesus ya. Mereka ada orang-orang yang hidup bersama Yesus. Jadi mereka yang tahu pengajaran Yesus, kehidupan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus itu para rasul. Dan makanya gereja itu harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Makanya ada namanya pengakuan iman rasuli. Hafal gak pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ayo, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara harus hafal ya, itu pokok. Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran aneh-aneh, saudara. Contoh yang paling banyak nih di Korea yang saya lihat, yang suka berdiri dengan buku-buku bagus di setiap station, di setiap itu ya, yang pakaiannya rapi, itu adalah Jehovah Witnesses, saksi Yehova. Kelihatannya Kristen, tapi kalau saudara baca bukunya, saya udah baca bukunya, udah pernah ketemu sama penatuannya, ngobrol sama penatuannya, udah saudara ya. Jadi saya gak cuma berasumsi, tapi udah berinteraksi sama mereka, saya juga udah pelajari. Jelas saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Mereka mengatakan Yesus itu adalah malaikat Gabriel, malaikat ciptaan pertama Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah ciptaan pertama, bukan sang pencipta. Mereka menolak Tritunggal. Nah, saudara harus hati-hati. Kristen itu kelihatannya Kristen, tapi pengetahuan yang diberikan bukan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan bukunya bagus-bagus gambar-gambarnya. Dan itu semua cerita-cerita yang relevan dengan kehidupan kita. Yang anxiety, yang depresi. Itu buku-bukunya semua ngebahasin itu ya, tentang psikologis. Jadi kita tuh akan ditarik sama mereka untuk, wih keren nih gambar-gambar gini ya, cocok nih sama aku. Tapi begitu masuk ke mereka gak bisa keluar lagi. Terus dicuci otak saudara ya, di brainwash. Hati-hati saudara. Makanya saudara harus ada di gereja yang benar. Pengakuan iman rasuli, saudara ya. Gereja yang percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi dan percaya Allah Tritunggal, percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya dikatakan, kenapa kita harus tertanam di gereja lokal supaya kita mencapai apa saudara? Kedewasaan penuh, dewasa. Yang keempat berikutnya dikatakan kita mencapai kepenuhan Kristus.
Nah ini dia ayat 14-15, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus ada dalam penggembalaan di gereja lokal? Supaya kita bertumbuh. Katakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa kepala gereja? Yesus Kristus, bukan Dedi, bukan saya. Saya bisa digantikan orang siapa aja. Saudara, pendeta bisa diganti, pendeta bisa meninggal, pendeta bisa salah, pendeta bisa jatuh dalam skandal-skandal. Tapi kalau saudara iman, pengharapan dan kasihmu kepada Yesus Kristus, hidupmu tidak akan pernah tergoncangkan. Karena Yesus tidak pernah tergoncangkan. Amin. Rupa-rupa angin pengajaran gak akan membawa kehidupan kita menjadi jatuh dan tergeletak. Karena selalu ada tangan Tuhan yang akan menopang. Kalau saudara ada dalam rumah, kandang, satu kawanan, satu penggembalaan, yaitu di gereja lokal. Makanya ayat terkenal ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Katakan semakin giat, 2, 3, semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hati-hati saudara, binatang buas ada di luar sana. Begitu saudara keluar dari persekutuan gereja, keluar dari komunitas orang rohani, saudara siap-siap hati-hati. Binatang buas akan menerkam dan membuat kita gak mengalami destiny sorga. Kita gak mencapai tanah perjanjian, kita gak mencapai perhentian yang kekal itu. Karena binatang buas itu, lambang dari si jahat, lambang dari kuasa kegelapan, itu nyata. Jangan bilang gak ada, ada. Itu nyata saudara, real. Sangat nyata. Pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan jahat itu sangat nyata, sangat kuat. Mendistract kita. Saudara pikir ketika saudara hatimu terdistract, saudara pikir itu terjadi kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, itu serangan. Spiritual warfare itu ada, Alkitab catat soalnya, jadi jangan main-main. Jangan nyepelein iblis, bukan berarti kita harus ini sama iblis ya. Maksud saya jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng, ada. Karena Alkitab berkata spiritual warfare itu ada, penguasa, penghulu dunia, kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Dan goal mereka cuma satu, kita gak finishing well, itu goalnya. Mereka akan bikin segala macam cara supaya kita gak selesaikan pertandingan iman kita di garis akhir. Dia akan bikin kita putus asa, dia akan bikin kita menyerah. Saya berdoa tidak ada yang putus asa dan menyerah. Saya tahu hidup menjalani pertandingan iman itu tidak mudah, makanya jangan sendirian. Bilang kanan kiri, makanya jangan sendirian gitu bilang. Ya makanya jangan sendirian. Udah tahu gak mudah, masih aja sok-sokan mau sendirian ya. Gak bisa saudara, gak bisa. Jatuh cinta kepada Tuhan Yesus itu sebuah spiritual exercise. Puas dengan Tuhan itu sebuah disiplin hati. Hati ini harus disiplin karena hati ini liar. Alkitab bilang hati itu licik, hati itu liar, gampang terdistract. Ini hati ini gampang berubah, gampang selingkuh dengan yang lain. Hati ini gampang selingkuh. Itu sebabnya saudara harus punya komunitas supaya saudara terjaga. Ada orang-orang yang bisa menolong, membantu saudara untuk bisa finishing well. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau worship together, kita mau growing together, menyembah bersama, bertumbuh bersama dalam penggembalaan di gereja lokal. Saya mengajak saudara, yuk ikut cool. Sabtu ini kita onsite ketemuan, ayo datang ya. Kita memuji Tuhan bersama, kita merenungkan firman tentang soulmate, tentang finding the right one. Kita diskusi, kita sharing doa. Ayo ikut cool saudara ya. Ikut Sabtu ini kita onsite, ikut saudara. Jangan menjauhkan diri dari komunitas ya. Kita berdoa, saya berdoa supaya semua yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Amin saudara. Mari kita nyanyi bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
gereja Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam kolam Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau mengambil keputusan, ya Tuhan, kami mau ada dalam satu kawanan, satu penggembalaan di gereja lokal Tuhan yang menempatkan kami. Berdoa saudara, berdoa supaya Tuhan tuntun saudara ke sebuah penggembalaan di satu kawanan saudara. Jangan berpindah-pindah terus, ambil sebuah keputusan untuk saudara bertumbuh serupa dengan Yesus. Saudara butuh gereja lokal. Gereja adalah rumah, gereja adalah tubuh Kristus, gereja adalah mempelai Kristus, gereja adalah bait Allah yang dibangun untuk membawa kita semakin mengenal Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara mau tertanam di gereja ini, saudara mau menyembah bersama, mari mulai aktif, mari bertumbuh bersama dengan BIC saudara. Mari jangan pasif, mari mulai do something. Tuhan pasti akan bicara kepada setiap saudara. Tuhan akan taruh kerinduan-kerinduan dan panggilan-panggilan di hati saudara untuk saudara berbuat sesuatu bagi gereja ini. Karena gereja ini gak bisa sendirian, gereja ini butuh orang-orang yang punya hati untuk menyelesaikan amanat agung, hati untuk memuridkan, hati untuk melayani jiwa-jiwa, hati untuk saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Butuh orang-orang yang punya hati. Dan kalau saudara mau punya hati itu, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami taruh tangan kanan kami di dada. Kami membuktikan kami gak bisa